Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Insya Allah kita semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Anda semuanya, apa kabar nak? Sehat ya? Masih semangat belajarnya ya? Alhamdulillah. Hari ini pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi matematika. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya itu kita sudah membahas tentang pecahan senilai. Masih ingat ya? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang walaupun dia berbeda bilangannya, tapi dia nilainya sama. Kemudian kita sudah belajar juga tentang jenis-jenis pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan apa lagi ya? Pecahan desimal, dan juga ada persen. Dan hari ini kita akan belajar penaksiran. Nah, apa itu menaksir? Menaksir adalah cara untuk menentukan hasil dari sebuah operasi hitung yang hasilnya mendekati, ya, mendekati nak ya, bukan hasil yang sebenarnya tapi mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi sebenarnya hasil dari taksiran ini tidak bisa kita pastikan, ya kan, karena hanya mendekati. Baik, kita akan belajar tentang yang pertama tentang pembulatan kesatuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Pembulatan ini adalah bertujuan mempermudah perhitungan. Nah, ingat tadi ya, yang penaksiran ini mendekati, makanya di sini pembulatan itu mempermudah. Ada aturannya di sini. Pertama, untuk membulatkan kesatuan terdekat, jika angka di belakang koma, kita kemarin sudah belajar pecahan desimal anak ya. Jika angka di belakang koma kurang dari 5, jadi angkanya itu 1, 2, 3, atau 4, maka yang di belakang koma itu bisa dihilangkan. Enak ya? Jadi kalau di belakang komanya 1, 2, 3, 4, maka dihilangkan yang di belakang koma. Tapi jika yang di belakang koma 5, 6, 7, 8, atau 9, maka satuannya ditambah 1. Contoh, biar lebih jelas kita lihat contoh ya. Ini ada 4,2. 2 ini di bawah 5, berarti 2-nya dihilangkan menjadi 4. 7,4, 4 ini di bawah 5, maka dihilangkan menjadi 7. Kemudian ada 4,5. 5 ini sudah masuk aturan yang kedua, satuannya ditambah 1. 4 ditambah 1 menjadi 5. Di sini 7,8. 8 ini di atas 5, maka satuannya yaitu 7 kita tambah 1 menjadi 8. Bisa dipahami nak ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan membulatkan ke bilangan puluhan yang terdekat. Nah, jika, ini salah ya Ustazah ya, jika satuannya dikurang dari 5, 1, 2, 3, atau 4, maka dihilangkan. Jika di atas 5, 6, 7, 8, 9, maka puluhannya ditambah 1. Contohnya begini, ini 52, satuannya yang mana nak? 2 ini di bawah 5 kan? Maka 2-nya ini kita hilangkan, kita ubah menjadi 0. Ya, bukan dihilangkan, dihapus, tapi dijadikan 0. Sama. Jadi 52 jika dibulatkan menjadi 50. 84. Nah, ini 4 di bawah 5, maka diubah menjadi 0. Sehingga 84 dibulatkan menjadi 80. Iya. Sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. Di sini ada 78. Satuannya berapa nak? Iya, tepat sekali. Satuannya itu 8. Maka dia di atas 5. Maka puluhannya ditambah 1. Puluhannya tadi kan 7. 7 tambah 1 jadi 8. Maka dijadikan 80. Selanjutnya 36. 36 ini di atas 5. Maka dibulatkan ke atas menjadi 40. Hebat sekali. Bisa dipahami nak? Alhamdulillah. Kita lanjut. Sekarang pembulatan ke ratusan terdekat. Ini masih salah juga ya Ustazah, mohon maaf sekali. Ini jika puluhan. Nah, puluhan itu ini satuan, puluhan, ratusan. Jika puluhan kurang dari 5, maka puluhannya dihilangkan. Jika di atas 5, maka ratusannya ditambah 1. Coba lihat sini, ini puluhannya 2 ini di bawah, maka ini jadiin 0 semua. Maka ini jadi 100. 123 dibulatkan menjadi 100. 321. Ini 2 lagi. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 300. Kemudian 456. Nah, ini ada angka 5 nak.
berarti udah lebih nih, berarti dibulatkannya ke atas, 4-nya jadi 5, jadi 500. 987, 8-nya di atas, maka 900 ini 987 dibulatkan ke atas menjadi 1000. Bisa dipahami nak ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Kita akan lanjut ke pembulatan keribuan terdekat. Jadi kondisinya masih sama. Kalau di atas 5, kurang dari 5 dihilangkan, kalau lebih dari 5 ditambah 1. Kita lihat di sini 1234 menjadi 1000. 3210 menjadi 3000 ya. Jadi dihilangkan ininya jadi 0 semua. Nah, kalau dia lebih, maka ini jadiin 0, 4-nya ditambah 1 jadi 5. Jadi 5000. 9876. Nah, ini jadi 0 semua, 9-nya ditambah 1 jadi 10. Jadi 10.000. Kita membulatkan ke atas kalau dia di atas 5, kalau di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Sekarang kita lanjutkan kembali nak ya. Menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Jadi di sini menaksir tadi apa? Memperkirakan sampai ke yang mendekati, bukan hasil sebenarnya. Maka Ustazah buat di sini contohnya 46 ditambah 34 ini mendekati. Ini bacanya mendekati ya. Mendekati karena bukan sama dengan. Kalau sama dengan salah. Ini mendekati. 46 kita bulatkan jadi ingat 6 tadi. Iya, jadi 50 di ke atas ya. 34, kalau 4 ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Jadi 30. 50 tambah 30 hasilnya 80. Jadi 50 tambah 46 tambah 34 mendekati 80. Terus 246 ditambah 438. Ini kan 4 nih di bawah, maka dibulatkan ke bawah. 246 menjadi 200. 438, 3 nih di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 400. Sehingga 200 ditambah 400 mendekati sama dengan 600. Jadi 246 ditambah 438 hasilnya mendekati 600. Begitu juga yang pengurangan ya, dibulatkan dulu baru dioperasikan. 36 jadi 40, 24 jadi 20. Kemudian dikurang menjadi hasilnya 20. Sama dengan ini juga. Kemudian kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Bagaimana Ustazah? Sama nak. Caranya sama. Kita bulatkan dulu satu-satu. 46 jadi 50, 34 jadi 30. Baru kita kalikan. 5 kali 3 15, 0-nya 2, 1 2, 1500. Kemudian 246 dikali 438 dibulatkan, 246 jadi 200 dikali 438, 400 sama dengan 8000. Sama untuk pembagian juga seperti itu, pengurangan juga seperti itu. Bisa dipahami ya nak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembulatan, pecahan, dan desimal. Nah sekarang ada pecahan. Kalau tadi bilangan bulat, sekarang pecahan dan desimal. Jika bilangan pecahan kurang dari setengah, maka dibulatkan menjadi 0. Jika lebih dari atau sama dengan setengah, maka dibulatkan menjadi 1. Contohnya 3/4. Nah, ini mendekati berapa? 1/4. Karena 1/4 ini kurang dari setengah, maka jadi 0. Sehingga 3/1/4 dibulatkan menjadi 3. Kemudian ini sama seperti yang tadi nak ya. Jika di belakang koma kurang dari 5 maka dihilangkan. Jika lebih dari atau sama dengan 5 ditambah 1. 4,2 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah jadi 4. 4,5 ini 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 5. Ya. Kemudian penaksiran hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Sama caranya nak ya, seperti yang tadi. Jadi kita bulatkan dulu yang satu per satu. Nah ini 6 4/10. 10 4 ini kan nggak sampai setengah dari 10 kan, 4 dia kan. Nah maka dibulatkan jadi 6. 3 7/8 dibulatkan jadi 4. 6 tambah 4 mendekati 10 hasilnya di sini. Pengurangan juga sama. 7,8 dikurang 5,3. Nah ini 8, maka dibulatkan ke atas menjadi 8. 5,3 dibulatkan menjadi 5, maka 8 kurang 5 hasilnya mendekati 3. Kita lanjutkan. Hasil perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Nah kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Bagaimana caranya Ustazah? Sama, bulatkan setiap bilangan baru kita kalikan.
bulatkan setiap bilangan, kemudian baru dibagi. Bisa difahami nak ya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Di sini ada menyelesaikan permasalahan terkait penaksiran dalam kehidupan sehari-hari. Keisa membeli beras dan tepung ke warung Sela. Keisa membeli 81/6 kg beras dan 553 per 4 kg tepung. Taksirlah berapa berat belanjaan Keisa. Nah, jadi di sini 81/6 punyanya Keisa untuk membeli beras. Nah, membeli tepung 53/4 kg. Nah, 81/6 kita bulatkan menjadi 8. 53/4 kita bulatkan menjadi 6. Jadi 8 ditambah 6 hasilnya 14 kilogram. Jadi di sini dia dalam bentuk soal cerita kalau permasalahan nak ya. Insya Allah semuanya bisa difahami dengan baik ya nak ya. Alhamdulillah. Silakan dibaca lagi bukunya, diulang-ulang kembali, dipelajari dengan baik. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Ingat, ketika belajar berdoa terlebih dahulu. Mungkin ini materi kita hari ini kita cukupkan dulu. Ustazah berharap terus bersemangat dalam belajar. Untuk latihannya bagaimana? Coba dikerjakan 1 atau 2 soal setiap latihannya. Jadi cukup 1 atau 2 soal saja, nah ya, tidak usah semuanya juga. Nanti anak-anak ustazah juga kebingungan ya. Jadi untuk latihan saja ambil 1 contoh soal seperti itu untuk belajar mengerjakan soal. Bisa dipahami ya Anda semuanya? Latihannya mandiri, tidak usah dikumpulkan, nggak apa-apa. Tapi nanti bersiap karena pekan depan kita ulangan. Ulangannya yang mana ustazah? Dari awal. Nah, dari pecahan, ada pecahan desimal, pecahan senilai, jenis pecahan dan penaksiran. Jadi semua materi yang ada di bab 1 kita ulangan pekan depan. Selamat belajar. Semoga difahami dengan baik. Terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Jangan lupa jaga kesehatannya, jaga kebersihan. Semoga kita senantiasa dilindungi Allah dan segera dipertemukan oleh Allah dalam kondisi yang senantiasa sehat walafiat. Baik, anak-anak semuanya, itu tadi materi kita untuk matematika hari ini. Banyak salah saya mohon maaf. Saya berharap terus bersemangat menghafal ya nah. Terus semangat beribadah, belajar dan menghafal Al-Qur'an tidak lupa. Saya Zairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.